Abadan. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian. Bayangkan ayat ini turun kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi, kepada mereka yang berjuang berdarah-darah menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, tidak ada satu pun yang bersih di antara kalian selama-lamanya. Walakinallah yuzakki man yasha. Tapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka menjadi PR kita bersama. Kira-kira emak-emak ini masuk surga enggak? Benar. Nggak ada yang masuk neraka. Kalau bicara jangan, ya semua nggak ingin masuk neraka, semua ingin masuk surga. Tapi kalau ngelihat kira-kira anak ini masuk surga nggak? Apa kelebihan kita sehingga kita masuk surga? Ya, ada sebuah ayat di surat Al-Baqarah ya, ayat 214. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Itu disebutkan kepada para sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada sahabat-sahabat wanita yang berjuang, yang mereka diusir dari kota Mekah, akhirnya berangkat ke kota Madinah, nggak punya apa-apa di kota Madinah, hidup susah. Bahkan Rasul SAW rumahnya itu kadang-kadang nggak ada makanan berhari-hari. Allah masih bertanya kepada mereka, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Jamaah, surga Allah itu mahal, jamaah. Mahal. Orang mau beli tanah di sini aja, mau punya rumah di daerah sini aja, harus nabung, harus berjuang. Apalagi surga Allah Azza wa Jal, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la maudi'u sauti ahadikum, tempat cemeti ya. Karena dulu sahabat naik kuda, naik onta, dia punya pecut ya. Nabi SAW mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum bil jannah, tempat cemeti seseorang di antara kalian di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Kira-kira apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik? Bukan dari Jakarta, bukan dari Indonesia, tapi dari dunia dan isinya. Sebagian kita, ya mungkin beli tas yang mahal, mungkin beli baju yang mahal. Rasul SAW menjelaskan tentang wanita surga. Beliau mengatakan, wala nasifuha khairun minad dunya ma fiha. Kerudungnya perempuan surga itu, kalau semua isi dunia ini dikumpulin untuk beli, gak cukup. Sedangkan kita berjuang untuk cari fulus, untuk cari kenikmatan dunia, dan kita yakin akan ditinggalkan, mati-matian kita melakukan itu. Makanya Allah Azza wa Jal ketika mengatakan kepada para sahabatnya, agar kita ini nggak ujub sama amalan kita. Oh, kayaknya masuk surga. Allah menegur, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Sedangkan kalian belum ditimpa loh dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, ditimpa penyakit, peperangan, digoncangkan keimanan mereka, agar benar-benar muncul mana yang beriman dan yang mana yang pura-pura beriman. Kita ini kalau diajak senang-senang semuanya siap, diajak happy-happy, jalan-jalan. Tapi coba diajak berjuang, diajak untuk mengucurkan darah kita, semua mundur, lalu mengatakan kita mau masuk surga. Maka ahibati fillah, kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, nggak ada yang baik di antara kita.
Makanya hari ini kita ngaji bareng, ya dengan harapan Allah ngampuni dosa-dosa kita. Abu Bakar dijamin masuk surga enggak? Dijamin deh. Apakah setelah Abu Bakar dijamin masuk surga, Abu Bakar jadi malas beribadah? Enggak. Bahkan kalau kita kepingin tahu ibadahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya alaihi salatu wassalam, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana." "Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa ala miskin?" Siapa yang hari ini sedekah buat orang miskin? Kata Abu Bakar, "Ana." "Siapa yang hari ini membesuk orang sakit?" Kata Abu Bakar, "Ana." "Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah?" Kata Abu Bakar, "Ana." Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah." Tidaklah berkumpul amalan ini melainkan orang itu akan masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Ingat Abu Bakar kalau sedekah semua hartanya dia bawa. Abu Bakar datang mau minta doa sama Nabi SAW. Dia para sahabat datang minta doa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku sholat. Yang bertanya siapa? Abu Bakar, yang dijamin masuk surga. Siapa yang hafal doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam? Apa? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Abu Bakar suruh baca doa itu sama Nabi. Abu Bakar katakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini Abu Bakar siapa? Suruh mengakui dosa-dosa dia. Suruh menyatakan kepada Allah, aku ini banyak menzalimi diriku sendiri. Banyak ya Allah. Zulman katsira. Sedangkan sebagian kita merasa nggak punya dosa. Merasa sudah baik, merasa sudah banyak sodakohnya, sampai muncul insya Allah masuk surga kayak gitu orang. Abu Bakar ketika mau mati, dia pegang lidahnya, dia keluarkan lidahnya mengatakan, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Ini yang akan mengantarkanku ke tempat-tempat kehancuran. Kata Abu Bakar. Itu mau mati, takut Abu Bakar dengan lisannya. Disuruh baca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca itu Abu Bakar. Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan ampunan dari Engkau ya Allah. Kasihi aku ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih. Itu Abu Bakar kayak gitu jemaah. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang dilemparin batu di Taif, sholat dikasih ari-arinya onta, beliau mau dibunuh tinggal di gua 3 hari sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Susah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah perjuangan yang panjang, turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke agama Allah Azza wa Jalla, apa yang perlu dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi disuruh minta ampun sama Allah. Bayangin ya, Nabi disuruh minta ampun sama Allah. Innahu kana tawwaba. Sejak turunnya ayat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau ruku dan sujud yang biasanya membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, beliau membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli.
Nabi minta ampun jemaah. Bagaimana dengan kita jemaah? Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalih. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nggak ada. Ketika Nabi menyatakan itu, para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhum, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, engkau nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Maka jangan pernah bangga dengan kesolehan kita. Jangan pernah bangga dengan ketaatan kita. Perbanyak istighfar. Kita ini banyak dosa tapi kita nggak sadar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nggak akan masuk surga kecuali nunggu datangnya Rasul SAW. Ketika orang-orang sudah menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka sampai ke Qantarah. Dari Qantarah mereka menuju ke pintu surga. Orang-orang itu berdesak-desakan di pintu surga, mau masuk surga. Mereka minta dibukakan surga itu. Malaikat gak ada yang buka. Ada 8 pintu surga, tidak ada satu yang dibuka. Sampai datang Rasul SAW. Kemudian beliau pegang itu halaqah, ada alat ketuknya pintu itu, diketuk sama Nabi SAW. Fa'uqati ubabal jannah, diketuk, ada suara dari dalam surga mengatakan, man, siapa itu yang ketuk-ketuk pintu itu? Lalu beliau mengatakan, Muhammad. Malaikat mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Maka perbanyak sholawat buat Nabi SAW. Basahi lidah kita untuk senantiasa mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Udah bahagia nggak hidup di dunia ini? Ya, mungkin sebagian merasa sudah bahagia, tapi sebagian mungkin sedang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan di harta, sehingga orang-orang yang miskin nggak bisa bahagia. Nggak adil kalau ternyata kebahagiaan itu di harta dan Allah tidak memberikan harta kepada semuanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak jadikan harta itu sebagai tempat orang bahagia. Kebahagiaan itu juga bukan di anak. Ada yang sampai hari ini belum punya anak? Ada. Ada yang sampai mati juga nggak punya anak. Terus gimana? Dia berarti nggak bahagia? Enggak juga. Istri-istri Nabi Sallallahu ala nabiyina wasallam nggak punya anak kecuali Khadijah. Dan ada Maria Al-Qibtiyah, budak beliau alaihi salatu wassalam. Hafsah nggak punya anak, Aisyah nggak punya, padahal istrinya Nabi.
Kok nggak minta kepada Nabi SAW supaya berdoa supaya dikasih anak? Nabi nikah lagi, nggak dikasih anak SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam nunggu sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Karena memang anak itu bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Nabi alaihissalam mengatakan al-waladu majhalatun mabkhalatun mahzanatun majbana. Anak itu sumber kebodohan. Anak. Berapa banyak orang tua akhirnya nggak mau belajar gara-gara anak, sibuk ngurusin anak. Berapa banyak orang tua melakukan tindakan kebodohan gara-gara anak. Anak itu sumber kesedihan. Anak itu sumber kebahilan. Orang jadi bakhil karena buat anaknya nanti, ini nabung buat anaknya. Anak itu sumber sifat pengecut. Itu anak. Memang Allah jadikan harta dan anak itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Iya, harta dan anak-anak itu, khususnya anak-anak laki-laki itu, ya perhiasan kehidupan dunia. Ya perhiasan itu menyenangkan, tapi perhiasan itu bukan kebahagiaan. Kesenangan itu biasanya sifatnya sementara. Orang senang hari ini, sore mungkin dia nangis. Mungkin nanti sore dia ketawa-ketawa pesta, besoknya dia menderita. Enggak, itu bukan sumber kebahagiaan. Makanya kita lihat para nabi banyak yang nggak punya anak. Istri-istri Nabi. Kemudian kebahagiaan itu bukan di popularitas ya. Sekarang ini banyak perempuan ingin populer. Dulu yang populer itu biasanya cuma bintang film yang ada di layar lebar, di bioskop-bioskop itu, dan jumlahnya sedikit sekali. Artis itu berapa jumlahnya? Di tahun 70-an. Insya Allah semua orang Indonesia hafal sama nama artis dulu. Tapi sekarang setiap orang jadi artis. Di rumahnya, di kamar mandinya, mau makan, sampai rejalnya mau makan, tunggu dulu. Bikin video. Terjal. Ada yang berusaha untuk menunjukkan eksistensi dirinya, dan dia berpikir aku akan bahagia kalau seperti ini. Jamaah, enggak. Itu tuh bukan tempat kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan kalau punya suami? Berarti yang janda nggak bahagia, yang jomblo nggak bahagia. Berapa banyak yang punya suami ingin suaminya cepat mati. Nah, karena dia tahu selama ini hidup dia menderita gara-gara suaminya ini sebagai bukti bahwa memang pasangan hidup itu nggak selalu menjadi sumber kebahagiaan. Ada faktor yang membuat orang mungkin melengkapi kebahagiaan. Tapi kita lihat kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di hati, jemaah. Dan subhanallah, dari presiden sampai tukang sampah, Allah ciptakan jantung buat mereka. Allah kasih wadah semuanya. Sehingga wadah ini tergantung bagaimana kita mengisinya. Mau diisi apa ini wadah? Ya kalau wadah yang bersih diisi kotoran, ya jadi kotor dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanatil akhiratu hamma. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya. Kita ini cari akhirat apa cari dunia? Kalau ngomong itu gampang.
Kita itu lebih peduli sama wajah kita apa sama hati kita? Emak-emak ini merawat hatinya berapa pekan sekali, dan merawat wajahnya sehari berulang kali. Bicara skincare, ada nggak hati care? Kayaknya belum ada. Belum ada. Orang itu hanya skincare, dan kebanyakan kita dibohongin. Padahal kulit kita ini akan keriput ya. Kulit kita ini akan dimakan belatung sebenarnya. Bahkan mata kita yang orang peduli dengan matanya, dengan bulu matanya, habis dimakan sama belatung nantinya. Itu yang kita perhatikan, kita pedulikan. Tapi kalau ditanya ambisinya apa? Akhirat. Jangan buktikan. Dan memang ini urusan hati, urusan wadah, ini isinya apa? Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ini orang bahagia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Orang ini akan qanaah dengan apa yang dia dapat. Kita lahir ya, nggak semuanya kulitnya putih. Apakah kita bisa nyalahkan orang tua kita ketika ngelihat emaknya putih, bapaknya hitam? Ini gara-gara mama pilih suami kayak gitu, akhirnya anaknya kayak gini, nggak bener semuanya. Nggak ada jemaah. Dan sekali lagi, itu bukan tempat kebahagiaan, nggak usah dipikirin. Itu bukan tempat kebahagiaan. Makanya barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, Bilal bin Rabah, hitam, keriting, pesek dia jemaah. Kalau gambaran orang jelek, dia Bilal bin Rabah. Tapi Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal di surga. Sampai Nabi heran, ya Bilal, apa yang kau kerjakan? Sallallahu ala Nabi wasallam. Ada akhirat yang dia cari jemaah, dan dia buktikan dia mencari akhirat. Disiksa Bilal di bawah terik matahari, dibawa keliling ke kota Mekah. Yang Bilal katakan ahadun ahad. Dia cari Allah Azza wa Jalla. Sumayyah binti Khabbab, ibunya Ammar bin Yasir. Benar dia nggak cari dunia. Terbukti. Dia mau dikasih kebebasan. Dia mau dikasih kenyamanan. Bas satu syaratnya, engkau keluar dari Islam. Kalau nggak dia akan disiksa. Diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, dipukulin oleh Abu Jahal. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal nggak kuat. Dengan kekuatan imannya dia diambil itu tombak, ditusuk kemaluannya. Itu cari akhirat jemaah. Kita apa yang kita lakukan? Masyitah binti Fir'aun, bagaimana satu persatu anaknya dimasak di depan matanya jemaah. Terus akhirnya dia bersama anaknya. Dia cuma minta satu sama Fir'aun. Nanti kalau engkau selesai menyiksa kami jadi tulang belulang, aku minta kepada engkau untuk dikumpulkan tulangku, dikuburkan. Bas. Dia tahu hidup ini nggak lama. Kalau hari ini nggak mati, besok pasti mati. Cuma. Maka kenapa banyak di antara kita ambisinya dunia? Nabi SAW mengatakan orang ini akan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Urusannya Allah sederhanakan. Dunia datang sama dia, sedangkan dia nolak-nolak jemaah. Karena bukan itu yang dia cari. Sampai ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam. Kemudian dia ikut dalam satu peperangan. Dia mengatakan ketika selesai perang, dia dikasih harta rampasan perang. Dia heran, kenapa aku dikasih ini, kata dia. Loh iya itu bagianmu, kata dia. Lalu dia bawa bagiannya ke Rasul SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa ala hadha taba'tuka. Dia mengatakan, bukan untuk ini aku ikut engkau ya Rasulullah. Aku ikut engkau dengan harapan ada anak panah yang menembus leherku dan tembus keluar ya Rasulullah. Itu harapanku ya Rasulullah. Subhanallah, selang berapa waktu terjadi peperangan lagi. Dan betul anak
panah itu masuk di tempat dia menunjukkan ke lehernya. Kata Nabi SAW, sadaq fasadaqahullah. Benar niatnya dia itu benar, bukan omongan saja. Maka Allah akhirnya berikan yang dia inginkan. Itu kalau yang ambisinya akhir. Tapi kebanyakan kita, kata Nabi SAW, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya, seperti orang pakai kacamata aja. Yang lihat ke sana takut miskin, takut fakir, dunia terus yang ada dalam bayangan dia. Wa syattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai beraikan. Kajian nggak pernah datang. Kita bisa ngelihat ya, ada orang-orang, kenapa sih fulana bisa datang kajian? Kenapa fulana bisa nyatet? Kenapa fulana tambahan Al-Qur'annya terus? Aku Islam 40 tahun, satu surat pun nggak nambah. Apa yang aku cari? Ada orang yang tiap tahun nggak ada tambahan hafalan Qur'annya. Paling nggak setahun sekali lah tambah satu surat. Yang umurnya 37 tahun dia hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat. Tapi yang ada yang umur 40 tahun, 50 tahun juz amma juga nggak hafal. Engkau cari apa sih? Tadi urusan kita itu ruwet jamaah. Ada orang yang bisa baca Quran sehari satu juz. Kenapa aku nggak bisa? Hadama ada di rumah. Urusan diurusin sama orang-orang. Itu orang nggak punya hadama, ngurusin anaknya, tapi bisa baca Quran satu juz. Satu ayat seperti seekor onta. Satu huruf 10 kebaikan. Ya Allah, enaknya orang itu ya. Terus kenapa aku nggak bisa? Ada orang yang dari tempat jauh datang kajian. Kita yang deket nggak pernah. Kadang-kadang kita merasa, apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya? Ya tadi memang yang dicari dunia. Kesenangan dunia yang dia cari. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Allah nggak akan berikan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Artinya Allah bikin dia capek, pikirannya lelah, tapi fulusnya tetap. Bahkan boleh jadi harta yang didapatkan jadi azab buat dia. Ana dulu berpikir orang itu kalau sudah mapan, apalagi mungkin seorang istri yang suaminya sudah memberikan nafkah cukup, semua dipenuhin, dia bisa nambah hafalan Qur'annya. Dia bisa tiap hari baca Qur'an sebenarnya. Ada kesempatan, kosong waktu dia. Tapi kok nggak bisa? Ternyata ada masalah di hatinya. Memang dia mencari sesuatu yang berbeda. Tahun ke-9 Hijriah kira-kira. Rasulullah SAW pernah memboikot semua istrinya. Istrinya Nabi yang 9 itu semuanya Nabi bersumpah tidak mau menjamah mereka selama 1 bulan. Ditinggal. Nabi tinggal di sebuah gubuk di dalam kebun. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak pulang ke rumahnya Nabi SAW. Masjid ke sana, masjid ke sana. Sampai ada berita yang tersebar bahwa Rasulullah SAW menceraikan semua istri-istrinya. Karena bagaimanapun wanita tetap wanita. Wanita itu suka dengan perhiasan, suka dengan keindahan. Makanya kalau kita lihat ke pasar, berapa persen pakaian wanita dan berapa persen pakaian laki-laki. Berapa persen aksesoris buat laki-laki dan berapa persen aksesoris buat wanita. Ada perempuan yang tiap pekan ganti tas. Karena memang sekarang tas rohis-rohis ya, murah-murah ini, ganti lagi, nggak tahu rejalnya nyungsep kemana, cari fulus ada moga. Rasul SAW menghadapi istri-istri yang punya tuntutan urusan dunia. Mereka istrinya Nabi Sallallahu ala Nabi Wasallam. Dia melihat setelah tahun ke-7 Hijriah itu memang adalah sedikit keluasan harta, sehingga istri-istri Nabi nuntut.
Dan ana yakin istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita pilihan, dan gak ada seorang pun di antara wanita dunia sekarang ini yang mampu menggantikan posisi mereka, sesabar apapun. Setelah sebulan Nabi meninggalkan mereka, Nabi turun dari gubuknya menuju ke rumah istrinya satu persatu. Datang ke rumahnya Aisyah yang pertama, istri beliau yang paling beliau cintai. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Coba dibuka handphonenya, dilihat ini ayat. Kemudian Anda minta satu membacakan. Tafadhal. Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nah, ada mic di sana? Tafadhal. Nah. Iya, silakan kita dengarkan ya. Kita dengarkan ini ayat yang dibacakan Nabi SAW ke istri-istrinya, kepada istri-istrinya. Oh, enggak, lengkap lah sama ayatnya. Sama ayatnya dibaca. Siapa yang pegang mic? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Bismillah, ulangi lagi. Nah, tafadhali. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Artinya? Nah, ada yang sudah dapat artinya, biar baca. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah